Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kembali lagi apa yang disampaikan oleh ketua yayasan kita, yaitu Pak Zainul Fanani, yang beliau selalu berharap agar generasi di Ngawi Al-Munawwarah ini berjalan. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan adanya generasi yang kuat, ya, sesuai dengan karakter Islam itu yu'la, Islam itu tinggi, wala yu'la alaih, dan harus lebih tinggi dari yang lain, ya. Umat Islam itu harus khair ummah. Apa itu khair ummah? Umat yang nomor wahid, umat terbaik, ya, dalam hal urusan dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat nomor satu, ya. Akhlaknya harus nomor satu, itu generasi Islam, ya. Jangan sampai justru mengaku umat Islam justru melecehkan umat Islam itu sendiri. Contohnya, ya, sudah tahu yang namanya umat Islam untuk wanitanya harus berhijab, ya, harus menutupi aurat, ya. Kenapa? Karena rambut ini adalah mahkotanya, maka ditutup, ya, dengan hijab, karena memang ada perintahnya untuk berhijab. Itu bagian daripada akhlaknya generasi Islami, ya. Dia menampakkan rambutnya hanya kepada mahramnya, ya, hanya kepada suaminya, hanya kepada keluarganya, tapi tidak untuk di luar itu, ya. Begitu juga dengan laki-lakinya, ya, akhlaknya dijaga dengan baik. Dengan apa? Dengan melakukan ibadah-ibadah ritual, ya, sholatnya dijaga. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu adalah pemimpin bagi perempuan, ya. Ini yang laki-laki ini adalah pemimpin bagi perempuan, ya. Sebagai seorang pemimpin dia harus menaungi, harus menyelamatkan, ya, keluarganya. Kalaupun sudah berumah tangga, ya, istri dan anaknya. Kenapa? Ya, karena itulah seorang laki-laki. Generasi Islam itu sendiri tentunya bukan hanya hari ini diarahkan untuk menjadi ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi, bahkan lebih tinggi dari yang lain. Namun dari zamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana dia mempersiapkan, ya, generasi setelah beliau. Siapa penerusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khulafatur Rasyidin. Siapa aja itu?
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan masih banyak lagi, ya. Bagaimana Rasulullah mempersiapkan generasi-generasi selanjutnya sampai kepada kita hari ini. Maka hari ini patut kita untuk menjaga akidah, kekuatan akidah. Kekuatan akidah itu sudah disampaikan di dalam bab atau dalam kitab Aqidatul Awam, ya. Dalam kitab Aqidatul Awam itu ada, ya, sifat-sifat Allah, Asmaul Husna. Terus apa lagi? Sifat 20 sampai kepada itu akidah, mengenal para nabi, 25 nabi, mengenal para malaikat. Apalagi di dalam Aqidatul Awam? Apa Mas Bagas? Apa Mas Rio? Selain itu, sifat Rasulullah, ya, ya, terus ya, ya, sampai kepada keluarga para nabi, istri-istri nabi, ya. Bagaimana sosok seorang Khadijatul Kubra, bagaimana seorang istri Rasulullah yang berjuang menghabiskan harta miliknya untuk perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menciptakan sebuah generasi yang khair ummah, yang khair, yang paling baik dari seluruh umat, ya. Nabi Musa memiliki umatnya siapa namanya, atau kaum, siapa yang tahu? Bani Israel, ya, umatnya itu pada saat zaman Nabi Musa alaihissalam. Wah, begitu tersohornya. Namun karena ada Bani Israel yang tidak mengikuti daripada apa yang disampaikan oleh nabinya, maka Allah mengutuk Bani Israel, ya. Walaupun dia punya kepandaian, tapi tetap di mata Allah dia jahilun, bodoh. Bagaimana Bani Israel saat ini pandai, dia punya perusahaan besar, ya, McDonald, dia punya apalagi yang dia punya, Coca-Cola, perusahaan Coca-Cola kan besar itu. Dia punya orang Israel, ya. Hari ini umat Islam menikmati, pernah minum Coca-Cola. Nah, itu bagian daripada siasat ekonominya Bani Israel, ya. Namun Allah tidak secara menyeluruh Bani Israel itu salah, ya. Bani Israel yang
salah itu adalah Bani Israel yang ortodok. Ya, dia itu tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul yang paling akhir atau Nabi terakhir, tidak diakui. Bahkan Nabinya sendiri, Nabi Musa sendiri, itu beliau katakan masuk neraka. Maka Allah benci terhadap Bani Israel. Namun Bani Israel yang mengikuti, ada yang mengikuti nabinya atau Nabi Musa, yaitu yang selamat. Tapi mereka yang mengatakan Nabi besar Muhammad SAW sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai Nabi yang paling akhir, Nabi yang paling mulia, dibenci oleh Bani Israel. Ya, jadi Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, umat Nabi besar Muhammad adalah umat yang paling khair, yang paling baik, sebaik-baiknya umat. Ya, ukhrijat linnas, untuk seluruh manusia, ya, harus memberikan sebuah nilai-nilai keunggulan sebagai umat Islam. Ya, perhatikan bagaimana ibadahnya kita, ya, bagaimana sholat kita, puasa kita, ditambah lagi pengorbanan di dalam berjuang dalam agama Allah, bersedekah, ya, seperti itu. Jadi ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, yang menyeru kepada kebaikan, ma'ruf, kebaikan, ya, dan mencegah kemungkaran. Jangan justru terbalik, kita selalu berbuat kemungkaran, berbuat kesalahan di panti. Astagfirullahaladzim, di panti berbuat kebohongan. Yes. Ya, bukan meningkatkan nilai-nilai kebaikannya, justru menonjolkan nilai-nilai kesalahannya, keburukannya. Astagfirullahaladzim. Ya, dari sekarang kita memulai memperbaiki daripada ibadah-ibadah kita, ya, di depan guru-guru kita, bagaimana adabnya terhadap guru, orang yang lebih tua, ya, jangan orang yang lebih ajak guyon. Siapa yang sering Bu Lili diajak guyon? Boleh sekali-kali, tapi jangan sering kali, ya. Itu namanya merendahkan, ya. Jadi harus diperhatikan bagaimana bapak dan ibu panti mengajarkan, ya. Jangan diperintah sama ibu dan bapak panti justru malah menolak. Ada yang begitu? Ada. Giliran ibu dan bapak panti masak gitu kan, sudah siap hidangan di meja nomor 1. Iya, kan kelihatan itu. Kalau makan sering ngambil punya temennya, siapa ya? Ada?
Ya mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada. Semuanya baik-baik. Ya. Ya pesan Pak Nawawi ya seperti itu. Ya menjaga akhlaknya. Ya bagaimana Pak Nawawi apakah pernah memerintahkan hal-hal yang buruk? Ya Pak Zainul apa pernah memerintahkan yang buruk-buruk ya? Ya Pak Zainul, ayo kita merokok jamaah ya. Enggak kan? Merokok bareng-bareng gitu, enggak kan? Enggak. Iya, Pak Zainul justru mintanya, ayo kita sholawatan berjamaah, ayo kita sholat berjamaah begitu. Ya, ngajakin hal-hal yang baik. Gitu loh. Kalau sudah kita mengajarkan hal yang baik, tertular kepada teman-teman kita, maka pahalanya Jariah menjadi nilai tambah bagi kita. Kita yang sudah memunculkan kebaikan tiba-tiba dicontoh, maka kebaikannya dia yang mengikuti kebaikan kita yang memunculkan, maka dapat 2 pahala. Kalau ada yang mengikuti lagi, maka bertambah pula pahalanya, bertambah terus bertambah. Begitu pula dengan nilai-nilai keburukan. Kalau kita nyontoh yang tidak baik, kita memunculkan hal yang tidak baik, dicontoh sama temannya. Ya, main game, ya, dan pagi sampai sore lupa sholat, lupa ibadahnya gitu kan, tinggalin itu yang namanya baca Qurannya, dia main game terus ada yang nyontoh nih adiknya atau teman panti gitu kan sebelahnya, maka tuh pahala keburukannya nempel ke kita. Ada yang nyontoh lagi, nempel lagi ke kita, bertambah terus nilai keburukannya pada diri kita. Maka jangan pernah memberikan contoh yang buruk. Ya, Pak Presiden. Ya, iya Pak Presiden harus memberikan contoh yang baik. Disorot sama warganya nih. Ya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ul an ra'iyatihi. Kamu adalah pemimpin. Ya. Di antara kalian ini pemimpin nantinya. Ya, sementara ini Mas Bagas baru menjadi seorang pemimpin atau presiden santrinya di Al-Munawwarah. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ul. Kamu adalah pemimpin, maka akan diminta mas'ul, pertanggungjawabannya. Gitu loh. Harus memberikan akhlakul karimah. Contoh, memberikan akhlak yang mulia. Ya, karim. Sama halnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah memberikan contoh yang baik. Maka Allah abadikan di dalam Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi contoh yang baik. Itu generasi itu begitu. Generasi itu harus seperti itu. Harus memberikan karim, kemuliaan, nilai-nilai yang mulia. Coba, yang paling mulia, nilai benda yang paling mulia itu apa di dunia ini? Iya, itu kitab. Ya. Benda loh, benda. Nilai yang paling mulia di dunia ini apa? Benda apa itu yang paling mulia? Nilainya mulia. Siapa yang tahu? Yang di belakang, wanitanya. Uang emang mulia? Oh enggak, masih kalah masih. Bukan, kalau itu mah kitab. Beda pembahasan. Ya? Apa tuh? Di dunia ini benda yang paling nilainya mulia.
Masa nggak tahu? Kajadah. Hah? Ya. Kalau di Jakarta laki-laki itu dipanggil manusia. Iya. Abi. abang. Kalau di Jawa Barat dipanggil akang. Iya. Kalau di Jawa mas. Itu yang paling mulia. Hah? Iya mas. Mas itu kan benda di dunia ini yang nilainya mulia itu apa? Ya emas. Emas itu mulia. Bukan mas. Oh, Iya. Emas, nilai emas, perak, perunggu, mana yang paling mulia sama emas? Diamond tidak, bukan yang mulia. Yang mulia yang emas. Semuanya, kalau seandainya mata uang ini berubah jadi mata uang emas, bagaimana? Indonesia, kalau punya mata uangnya mata uang nilainya gold, emas, udah paling nomor 1 di dunia. Itu ya, sayangnya nilai mata uang kita bukan emas tapi apa? Aluminium. Wah, itu paling rendah sekali ya, bener nggak? Aluminium itu loh yang 100 perak ya, 200 perak itu aluminium itu, sama dengan pan bukan itu ya. Harus mulia. Maka nilai-nilai generasi umat Islam itu seperti emas, harus seperti emas, nilainya mulia gitu loh. Nomor 1 wahid ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Umat Islam itu adalah lebih tinggi, bahkan lebih tinggi lagi. Maka belajar yang serius ya, jangan sampai dilupakan ya. Waktunya cepat ya, mohon maaf, mungkin Pak Nawawi hanya itu yang bisa Pak Nawawi sampaikan. Yang pada intinya adalah membicarakan pembahasan malam hari ini, yaitu generasi ya yang nomor 1, generasi yang paling baik akhlaknya, baik akidahnya ya, seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak Mul, monggo. Sedikit, okay. Terima kasih Pak Nawawi. Langsung saja, anak-anakku sekalian, rahimahumullah, coba dari pengurus dijadwalkan panjenengan semua untuk diniyah, untuk muhadarah. Ini dalam rangka ingin sebagaimana motonya Al-Munawarroh, yaitu membentuk karakter yang berbudi luhur. Okay? Nah, maka dari itu ketika ada ada seperti ini, ada pembelajaran seperti ini, baik yang praktek maupun yang tausiah seperti ini, tolong ya didengarkan gitu loh, jangan guyon dewe. Ya Allah, ya kasihan sih ngomong toh. Itu loh anak-anakku ya, Mas siapa kan? Kita Danu sebelah. Ya nanti guyon boleh, guyon masa dia di panti wis guyon, di kini wajah pembelajaran guyon aneh. Ya Allah, tolong didengarkan ya, agar merasuk, agar menjadi umat yang terbaik sebagaimana keinginan, harapan Rasulullah, harapan para pengasuh. Panjenengan ini dididik, nah begitu, termasuk orang tua. Bagi orang tua yang sudah meninggal, insya Allah di sana akan senang melihat anaknya di dunia menjadi anak yang baik. Amin. Tuh, jangan guyon dewe. Ya itu saja. Jadi lain kali diperhatikan, ya. Nah itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami kembalikan kepada Pak Nawawi.
Ya, itu sebenarnya sering terjadi, ya, kurang memperhatikan dari apa yang disampaikan, ya. Pak Nawawi hanya berharap kalian semakin ke depan semakin baik, ya. Pak Nawawi mendoakan kalian semua jadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Ya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja yang bisa Pak Nawawi sampaikan. Yang jadi perhatian bagi kalian adalah ya menjaga akhlakul karimah baik di dalam atau di luar panti. Ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tar.